Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 28. Ilmu siluman. Dia bukan manusia. 7 orang pengemis itu memaki-maki. Akan tetapi Pou Kelui menjadi kaget bukan main. Matanya mengerling ke kiri dan ia melihat sebuah kantung besar, seperti karung tempat beras, bersandar di sudut kiri ruangan itu, di belakang patung Buddha. Ia tahu betul bahwa tadinya tak pernah ada karung seperti itu. Tentu dari karung itulah datangnya hawa pukulan yang membuat para pembantunya tadi roboh, maka ia berlaku hati-hati sekali. Gadis cantik jelita itu sudah lihai ilmu pedangnya, dan masih mempunyai pembantu yang demikian hebat ilmu pukulannya dari jarak jauh. Ia harus membuat wanita ini tidak berdaya, baru ia akan menghadapi tokoh aneh yang bersembunyi itu. Pou Kelui memang cerdik dan juga banyak akal bulusnya. Kini dengan wajah tersenyum dan pandang mata kagum ia melangkah maju menghampiri Lucian sambil menjura dan berkata, "Lihiap benar-benar hebat sekali, membuat orang kagum." Akan tetapi ia menjura bukan sembarang menghormat karena diam-diam ia menggunakan tenaga dalam untuk melancarkan pukulan yang amat kuat. Lucian kaget. Tentu saja ia sudah bersiap sedia dan sudah pula menduga bahwa ketua baru Hong Sim Kaipang ini mungkin melakukan serangan gelap berselimut penghormatan, akan tetapi ia sama sekali tidak mengira bahwa tenaga serangan gelap itu akan sehebat ini. Ia merasa dadanya sesak. Cepat-cepat ia mengerahkan tenaga untuk melawan dorongan tenaga yang tak tampak itu, dan legalah hatinya bahwa ia berhasil mendorong mundur hawa pukulan Pou Kelui. Akan tetapi pada saat keduanya bersih tegang mengerahkan tenaga dan pada saat Lucian merasa lega karena mengira bahwa tenaga dalamnya dapat menolak mundur lawan sehingga perasaan ini membuat ia agak lengah, tiba-tiba tangan kanan Pou Kelui menyambar ke depan dan tahu-tahu lengan kiri Lucian sudah kena dicengkeram. Lucian terkejut bukan main, tak pernah mengira lawan ini selicik itu karena biasanya orang yang saling mengadu tenaga Weekang seperti mereka itu, sama sekali tidak mengandung lain pikiran untuk melakukan serangan gelap seperti yang dilakukan ketua pengemis ini. Dicengkram lengan kirinya, Lucian merasa sakit sekali. Seakan-akan dari telapak tangan kanan Pou Kelui keluar api yang mengalir masuk melalui pergelangan tangannya yang dicengkram. Ia kaget dan marah, lalu menggerakkan pedang di tangan kanannya dibacokkan ke arah muka lawan. Namun tenaga bacokan ini berkurang karena ia merasa tangan kirinya sakit sekali. Agaknya si ketua pengemis menambah tenaga cengkeramannya. Begitu hebatnya rasa nyeri sehingga bacokan Lucian tidaklah sehebat yang ia inginkan. Dengan tangan kirinya yang dibuka jari-jarinya, Pou Kelui menangkis, tepat mengenai tangan kanan Lucian yang memegang pedang. Begitu keras tangkisan ini sehingga terpaksa Lucian melepaskan pedangnya yang meluncur ke sebelah kanannya, ke arah karung yang bersandar di sudut belakang arca. Ini saja sudah membuktikan kehebatan tenaga dan kepandaian Pou Kelui yang sekaligus sambil menangkis serangan pedang, dapat membuat pedang lawan menyerang, karung, itu. Tepat seperti yang diduganya, karung itu bukan benda mati karena tiba-tiba karung itu mencelat ke atas dan pedang Toa Hong Kiam yang menyambarnya itu terpental dan menancap pada lengan patung. Karung itu sendiri setelah jatuh di atas lantai, membal lagi ke atas dan hinggap di atas kepala arca itu, bergoyang-goyang akan tetapi tidak jatuh ke bawah. Sementara itu, sejenak Lucian terkejut sekali oleh kelihayan ketua baru Hong Sim Kaipang ini. Namun ia segera mengerahkan hikang, tubuhnya merendah dan tangan kanan dengan jari terbuka menghantam pusar lawan sambil tangan kirinya yang masih dicengkram itu ditarik keras. Hebat sekali serangan yang bersifat ganas ini, serangan maut dengan pukulan dari ilmu silat Sinco Akun, ilmu silat ular sakti, ditambah pengerahan tenaga sakti dan suara teriakan yang mengandung kaikang. Pou Kelui juga kaget, terpaksa melepaskan pegangannya dan mencelat mundur. Lucian sudah menyambar pedangnya yang menancap di lengan arca, dengan kemarahan meluap ia sudah siap lagi menghadapi lawannya yang tangguh, tangan kirinya diam-diam mengambil segenggam Siang Tok Ciam. Pou Kelui kagum menyaksikan kepandaian Lucian. Akan tetapi ia tahu, bahwa menghadapi gadis jelita ini, ia takkan kalah. Yang membuat ia ragu-ragu adalah setan karung itu, yang ia belum ketahui siapa, bahkan belum ia ketahui apakah isinya, manusia, binatang, ataukah setan. Akan tetapi ia dapat menduga bahwa yang berada dalam karung itu memiliki kepandaian yang amat tinggi, lebih tinggi daripada kepandaian nona ini, bahkan belum tentu ia sendiri mampu menandinginya.
Melihat munculnya tokoh rahasia ini tepat pada waktu Lucian datang mewakili Tan Hui, ketua Hong Sim Kaipang ini menjadi curiga dan ia berlaku lebih hati-hati. Seperti biasa, Po Ke Lui orangnya cerdik, dapat melihat gelagat dan tidak mau sembrono. Tahan dulu, Nona, ia berseru melihat lawannya sudah siap hendak menerjangnya lagi, bahkan siap dengan jarum-jarum rahasia di tangan kiri. Ketika ia memeriksa luka akibat jarum merah yang wangi itu, ia sudah terheran dan menduga-duga, dari golongan mana wanita cantik yang menggunakan jarum beracun harum dan berwarna merah. Lucian juga bukan seorang bodoh. Ia tahu bahwa ketua baru yang masih muda ini benar-benar amat lihai, dan ia masih belum tahu pula apakah atau siapakah adanya karung yang dapat bergerak aneh bahkan yang tidak termakan oleh pedangnya, yang dapat mengeluarkan hawa pukulan membikin roboh para pimpinan pengemis yang mengeroyoknya tadi dan sekarang masih bergoyang-goyang di atas kepala arca. Menghadapi seorang seperti Po Ke Lui, ia tidak boleh berlaku nekat dan sembrono. Maka ia pun menahan serangannya, memandang dengan mulut. Hatinya masih mendongkol karena pergelangan tangan kirinya, masih terasa nyeri bekas cengkraman Po Ke Lui yang kuat. Nona, terus terang saja, di antara kau dan aku tidak terdapat permusuhan apa-apa, bahkan selamanya baru kali ini kita saling jumpa. Urusan antara kami dan Hui Kiam Eng Tan Hui adalah urusan perkumpulan yang kupimpin, bukan urusanku pribadi, melainkan urusan Hong Sim Kaipang. Oleh karena itu, untuk menghindarkan kesalahpahaman, bolehkah kami bertanya, siapakah Nona yang datang mewakili Tan Hui, dari golongan mana dan apa sebabnya mewakili Hui Kiam Eng Tan Hui yang tidak berani datang sendiri? Lucian tersenyum mengejek. Setelah ia mendapat kenyataan bahwa ketua baru ini seorang lihai, pula di situ masih banyak terdapat pimpinan Hong Sim Kaipang yang juga tidak boleh dipandang ringan kalau mereka maju mengeroyok, perlu ia mempergunakan nama bengkau. Maka jawabnya dengan suara lantang. Dari golongan mana datangku, tak perlu kusebut-sebut karena terlampau besar untuk dibandingkan dengan perkumpulan segala macam jembel busuk. Akan tetapi kalau hendak mengetahui namaku, aku adalah Liu Lucian, adapun ayahku adalah Pajiu Sinong Liu Gan. Bengkau Chu, ketua bengkau? Po Ke Lui memotong cepat dan kaget. Betul. Nah, kau mau bicara apa lagi? Lucian berkata dengan suara angkuh. Aku mendengar bahwa Putri Bengkau Chu telah menikah dengan Kambo Ansui. Sekarang tidak lagi. Lucian cepat memotong. Nah, sekarang kau mau serahkan Putri Hui Kiam Eng atau kita lanjutkan pertandingan? Po Ke Lui tersenyum. Tentu saja ia tidak takut menghadapi Lucian. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa wanita ini adalah Putri Bengkau Chu, ini lain lagi soalnya. Tentu saja ia tidak boleh main-main dengan Pajiu Sinong Liu Gan, ketua dari Bengkau. Tidak nanti ia mau mengorbankan diri untuk membela anak buah Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis yang baru saja ia pimpin. Ia merebut kedudukan Pangcu bukan karena ia terlalu mencinta para pengemis. Ah, kiranya Putri Bengkau Chu. Di antara kita orang segolongan, perlu apa terjadi pertengkaran tiada artinya. Kita bukan segolongan. Dan jangan kira aku datang untuk mengemis kebaikanmu. Aku bukan pengemis. Kembali Po Ke Lui tersenyum. Tidak terasa sakit hatinya karena ia sendiri pun tidak merasa sebagai pengemis biarpun ia mengepalai perkumpulan pengemis. Akan tetapi para pimpinan Hong Sim Kaipang melototkan mata, karena mereka sebagai tokoh-tokoh pengemis merasa terhina. Dialah ku kembalikan anak Hui Kiam Eng, karena mengingat persahabatan dengan Pak Jiu Sinong. Sambil berkata demikian, Po Ke Lui menoleh ke arah arca dan alangkah kagetnya melihat bahwa setan karung tadi sudah tidak berada lagi di tempat itu. Entah kemana perginya. Ia merasa heran dan penasaran. Dengan kepandaiannya yang tinggi, bagaimana ia sampai tidak dapat melihat perginya makhluk aneh dalam karung itu? Ia menduga bahwa tentu karung itu terisi manusia sakti dari Bengkau yang terkenal dengan tokoh-tokohnya yang sakti. Ia menghela napas. Baiknya ia berlaku hati-hati. Kalau ia sampai berlaku ceroboh dan melanjutkan permusuhan dengan wanita ini, biarpun ia akan dapat menangkan Lucian, tapi tentu ia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh Bengkau dan tentu setan karung itu seorang tokoh Bengkau yang akan membantu Lucian. Ia memberi isyarat kepada seorang anggota Kaipang yang cepat masuk ke belakang kuil itu dan tak lama kemudian orang itu datang kembali menuntun seorang anak perempuan. Anak itu berusia 5 tahun, wajahnya cantik dan masih kecil sudah tampak sifat kegagahannya karena anak itu tidak menangis,
hanya dengan sepasang matanya yang bening memandang ke arah Lucian. Lucian tersenyum kepada anak itu. "Anak baik, mari kau ikut aku pulang menemui ayahmu." Akan tetapi anak itu diam saja, bergerak maju pun tidak, hanya memandang dengan penuh pertanyaan dan ragu-ragu, agaknya tidak percaya kepada Lucian. Akan tetapi ketika Lucian memondongnya, anak itu pun menurut saja, tidak membantah. "Nah, sudah beres urusan kita, aku pergi Pou Pangcu," kata Lucian sambil melangkah keluar. "Harap sampaikan hormatku kepada Beng Kau Cu," kata Pou Ke Lui tanpa mempedulikan sikap para pembantunya yang kelihatan penasaran. Setelah Lucian pergi jauh tak tampak bayangannya lagi, barulah Pou Ke Lui menghadapi para pembantunya sambil berkata, suaranya keren. "Kalian mau apa?" "Pangcu, sudah banyak anak buah kita celaka oleh wanita itu, pula. Apakah kematian anak buah kita di tangan Tan Hui harus didiamkan saja? Bukankah hal ini, biarpun kami tahu bahwa Pangcu sengaja mengalah, akan dipandang oleh dunia Kang Ou bahwa kita telah dikalahkan oleh Tan Hui dan seorang temannya siluman betina. Bukankah Hong Sim Kaipang akan menjadi bahan tertawaan dan..." "Des!" Pou Ke Lui mengayun tangannya dan si pembicara itu, seorang pengemis tua, jatuh tersungkur, giginya yang tinggal buah itu meloncat keluar dari mulutnya yang berdarah. "Kau tua bangka tahu apakah? Kalian tidak tahu orang macam apakah aku ini sehingga mudah dikalahkan oleh Tan Hui dan wanita itu? Akan tetapi kalian harus menggunakan akal cerdik, tidak seperti kerbau gila asal berani menerjang saja tanpa perhitungan. Apakah kalian tidak tahu bahwa Beng Kau Cu adalah perkumpulan agama yang amat besar dan berpengaruh, menjadi tulang punggung dari Nancau? Ketua Beng Kau adalah koksu negara Nancau yang dalam sedetik bisa mengumpulkan laksaan orang tentara. Kita Hong Sim Kaipang sama sekali bukanlah lawan Beng Kau, seperti anak kijang melawan harimau. Apakah kekuatan Hong Sim Kaipang yang dulu dipimpin oleh seorang tua bangka lemah model Eugene Tianglo? Wih, hanya 200-an orang. Sebelum kita menjadi besar dan kuat, jangan bertingkah hendak menentang Beng Kau dengan jalan mencelakai putri ketuanya. Sungguh tolol perbuatan begitu, berarti bunuh diri." Tercengang para pimpinan pengemis. Baru sekarang mereka mendengar keterangan yang begitu banyak isi dan alasannya. Makin tertarik mereka dan kagum akan pandangan ketua baru ini yang luas. "Kami mentaati segala perintah Pangcu. Mohon penjelasan," kata si kepala besar. Pou Ke Lui tertawa bergelak. "Di seluruh dunia ini, entah berapa banyaknya pengemis macam kalian yang sesungguhnya merupakan kekuatan yang besar. Akan tetapi kalian hanya berpisah-pisah secara berkelompok, merupakan kaipang-kaipang yang tidak ada artinya. Kalian lihat saja, aku akan menaklukkan semua kaipang di seluruh negeri, dengan Hong Sim Kaipang menjadi golongan teratas. Setelah itu, barulah kita menjadi kuat, dengan anak buah yang puluhan ribu orang banyaknya. Baru setelah itu, Beng Kau dan yang lain-lain tak usah kita pandang lagi." Hahaha. Para pimpinan pengemis menjadi terkejut dan kagum. Memang tak pernah mereka memikirkan hal ini, dan dengan ketua seperti Pou Pangcu ini, agaknya niat itu bukan mimpi belaka. Dahulu ketika Eugene Tianglo masih menjadi ketua mereka, perkumpulan Hong Sim Kaipang sudah terkenal paling kuat. Apalagi Pou Pangcu ini kepandaiannya jauh melebihi Eugene Tianglo. Maka mereka lalu tunduk mendengarkan uraian Pou Ke Lui tentang rencananya hendak menundukkan para Kaipang, menjatuhkan ketua mereka dan kalau ada ketua Kaipang yang tidak tunduk akan dibunuhnya. Sementara itu, sambil memondong anak perempuan Hui Kiam Eng Tan Hui, Lucian berlari cepat mempergunakan ginkannya menuju kembali ke dusun yang terletak 30 li lebih, di mana ia meninggalkan pakaiannya di rumah penginapan. Anak perempuan itu tidur dalam pondongannya. Menjelang tengah malam, sampailah ia di dusun itu, terus saja ia langsung menuju ke pondok penginapan dengan niat menanti di situ sampai Tan Hui datang. Akan tetapi pada saat itu, ia melihat banyak orang di ruangan depan penginapan. Kiranya Tan Hui baru saja kembali setelah menyelesaikan bantuannya pada para piausu. Pendekar ini berhasil mengalahkan para perampok dan merampas kembali barang-barang berharga yang menjadi tanggungan para pengawal. Dengan cepat Lucian menyelinap ke tempat gelap dan berindap-indap menghampiri rumah penginapan. Ia tidak dapat melihat jelas, akan tetapi dapat mendengar percakapan mereka. Terdengar suara seorang laki-laki yang parau, dan mudah dimengerti bahwa laki-laki itu sedang mengomeli Tan Hui, karena ucapannya begini. "Dasar kau yang tidak mentaati nasihat orang tua. Kalau dulu-dulu kau suka menikah lagi dengan gadis pilihanku, tentu kau tidak akan merantau meninggalkan anakmu sehingga takkan terjadi urusan ini.
Kau tahu sendiri betapa Lianji, anak Lian, amat mencinta Sioklan, dan dia masih terhitung saudara sepupu mendiang istrimu. Tidak akan ada wanita yang lebih tepat daripada Sioklan untuk menjadi ibu Lianji. Paman, harap jangan terlalu memarahi kakak Tan Hui, dia sedang mengkhawatirkan anak Lian. Terdengar suara wanita, suaranya menggetar penuh perasaan dan tiba-tiba Lucian menjadi cemburu sekali. Ketika ia mengintai, di bawah sinar lampu tampaklah seorang laki-laki tua dan seorang gadis cantik di dalam ruangan itu. Masih ada beberapa orang lain yang berpakaian piausu. Adapun Tan Hui duduk menunjang dagu di atas bangku. Setelah menarik napas panjang berkali-kali, Tan Hui akhirnya meloncat bangun dan berkata, aku harus menyusulnya sekarang juga. Orang lain berusaha menolong anakku, bagaimana aku bisa tinggal diam saja? Kau terluka dan lelah, mana boleh pergi lagi menghadapi lawan tangguh? Tunggu sampai besok pagi juga belum terlambat, kata suara parau. Akan tetapi Lauko, Nona Lu pergi seorang diri, dan Hong Sim Kaipang amat berbahaya, banyak orangnya yang pandai. Pada saat itu, terdengar suara anak kecil berteriak. Ayah! Ayah! Dan anak perempuan yang tadi digendong Lucian meronta dari pondongan lalu lari masuk. Lianji! Seruan ini sekaligus keluar dari mulut mereka yang berada di ruangan, disusul tangis seorang wanita yang memeluk anak itu. Lianji! Syukur kepada Tian bahwa kau selamat, nak, bibilan. Anak itu menangis dalam pelukan gadis cantik, sedangkan Tan Hui yang sudah meloncat dekat membelai rambut kepala puterinya dengan wajah berseri. Kemudian Tan Hui menghadap ke arah pintu dan berkata, adik Lucian, silakan masuk. Akan tetapi tidak ada orang yang masuk, tidak ada suara. Tan Hui terheran dan cepat meloncat keluar. Ia melihat bayangan Lucian terhuyung-huyung keluar dari halaman depan. Adik Lucian. Tan Hui mengejar dan ia berseru kaget ketika melihat tubuh nona itu terguling roboh. Cepat ia meloncat dekat dan memondong tubuh itu. Kau terluka, bisiknya. Sambil merintih kesakitan Lucian berkata lirih. Punggungku terkena jarum beracun. Lalu ia menjerit dan pingsan. Kagetlah semua orang melihat Tan Hui datang memondong tubuh seorang wanita cantik yang pingsan. Inilah Nona Lucian yang telah menolong Lianji dan membawanya pulang. Akan tetapi ia terluka parah, terkena racun. Lauko, harap suka menjaga dan mengantar pulang anak Lian lebih dulu ke rumah, biar adik Sioklan menemaninya. Aku harus mengantar Nona Lucian ini ke seorang ahli pengobatan racun, sekarang juga. Orang yang suaranya parau itu adalah kakak dari mendiang istri Tan Hui. Melihat Tan Hui memondong tubuh seorang wanita cantik seperti itu, ia mengerutkan keningnya dan berkata, mengapa susah-susah? Apakah tidak lebih baik dirawat di penginapan sini lalu memanggil tabib? Ah, kau tidak tahu, Lauko. Luka jarum beracun amat berbahaya, dan hanya ahli-ahli saja yang dapat mengobatinya. Sudahlah, Nona ini telah menyelamatkan anakku sampai mengorbankan diri, bagaimana aku dapat ragu-ragu lagi untuk menolongnya? Harap Lauko suka menjaga Lianji baik-baik, dan adik Sioklan, aku mohon bantuanmu menemani keponakanmu. Setelah berkata demikian, sambil kedua lengan memondong tubuh Lucian yang lemas. Tan Hui berkelebat dan sebentar saja ia sudah berada di luar rumah penginapan. Tante Hiap, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih atas bantuanmu dan maafkan kami yang tidak mampu balas menolong Tai Hiap yang menghadapi kesukaran. Seorang di antara para piausu itu berteriak, namun Tan Hui tidak mempedulikan mereka, dengan kecepatan luar biasa ia telah menggunakan ginkangnya untuk berlari cepat meninggalkan dusun itu. Setengah malam penuh ia berlari cepat, bahkan pada keesokan harinya ia masih kelihatan berlari-lari cepat keluar masuk hutan dan dusun. Setelah matahari naik tinggi, Tan Hui memasuki sebuah dusun yang sunyi dan tiba-tiba ia mendengar Lucian mengeluh dan Tan Hui girang sekali karena tadinya ia merasa khawatir melihat Lucian tidak pernah bergerak dalam pondongannya, dan wajahnya pucat. Bagaimana, Sian Moi? Sakit sekalikah? Ia berhenti sambil memandang wajah orang dalam pondongannya. Lucian membuka mata, mengeluh lagi perlahan, lalu mengangguk. Tan Hui Koko, kau hendak bawa aku kemanakah? Di lembah sungai Yangtze bagian selatan, ada seorang ahli pengobatan racun yang tinggal di kota Ikiang. Kalau aku berlari cepat, dalam 3 hari akan sampai di sana, dan kau tentu akan tertolong. Lucian menggeleng kepala sambil mengerutkan alisnya yang hitam panjang dan bagus bentuknya. Percuma, Koko, akan terlambat,
Kaget sekali Tan Hui mendengar hal ini, ia seorang ahli pedang dan ahli ginkang, tidak banyak mengetahui tentang senjata-senjata beracun, maka ia menjadi kaget dan gugup. Ah, kalau begitu, bagaimana baiknya Moi Moi? Sejenak Lucian diam saja, berpikir, lalu bertanya. Tan Hui Koko, mengapa aku membingungkan keadaanku? Kalau aku sampai mati pun kau tidak akan rugi apa-apa. Ah, jangan kau bilang begitu, Moi Moi. Kau telah mengorbankan diri untuk menolong putriku. Aku bersedia mengorbankan nyawa untuk membalas budimu yang amat besar itu. Jadi hanya karena ingin membalas budi. Andai kata aku tidak menolong anakmu, tentu sekarang kau sudah tinggalkan aku mati kering di pinggir jalan tanpa peduli sedikit pun, bukan? Ah, bagaimana pula ini? Sian Moi, jangan kau berpikiran begitu. Biarpun kita baru saja berkenalan, akan tetapi aku amat kagum dan suka kepadamu. Sudahlah, untuk apa bicara seperti ini? Sekarang yang paling penting, bagaimana harus membebaskanmu daripada bahaya racun. Sian Moi tadi kau bilang, dalam 3 hari terlambat. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Apakah kau mengerti tentang pengaruh racun? Aku tahu, bahkan aku mengerti bagaimana caranya mengobati luka karena jarum beracun ini. Akan tetapi aku sangsi apakah kau sudi melakukannya untukku. Wah, bagus. Tentu saja aku suka menolongmu, biarpun untuk itu aku harus korbankan apa juga. Moi Moi yang baik, lekas kau katakan bagaimana aku dapat menyembuhkanmu. Girang sekali Tan Hui, hal ini dapat dirasakan oleh Lucian yang merasa betapa kedua lengan laki-laki gagah itu memeluk tubuhnya makin erat. Diam-diam Lucian tersenyum di dalam hatinya. Tan Koko, tenanglah dulu. Kau ini lucu, melihat lukaku pun belum, kau sudah kebingungan tidak karuan. Lekaslah kau cari sebuah kamar penginapan di dusun ini. Kurasa tidak akan ada sebuah pun rumah penginapan di dusun kecil seperti ini. Tan Hui menjawab sangsi, memandang keadaan dusun yang sunyi itu. Kalau begitu, kita sewa rumah seorang petani. Nanti akan kuberi petunjuk kepadamu untuk mengobati punggungku. Mudah-mudahan saja berhasil dan nyawaku masih belum bosan tinggal di dalam badanku. Tan Hui girang sekali dan diam-diam ia menjawab ucapan Lucian. Siapa yang akan bosan tinggal di dalam tubuh seindah tubuhmu? Akan tetapi mulutnya tidak menyatakan sesuatu. Segera mereka bisa mendapatkan sebuah rumah kecil yang cukup bersih, yang mereka sewa dari keluarga petani. Dengan amat hati-hati Tan Hui meletakkan tubuh Lucian di atas sebuah pembaringan dalam kamar sederhana tapi cukup bersih di pondok itu. Aduh! Ah, punggungku yang terluka, kenapa kau telentangkan tubuhku? Lucian mengeluh kesakitan, membuat Tan Hui makin bingung dan cepat-cepat ia membantu wanita itu tertelungkup. Lekas, Koko, lekas periksa punggungku, sebelah kiri. Ah, sakit sekali rasanya. Panas, perih dan gatal-gatal. Tan Hui bingung melihat pinggang dan pinggul di depannya. Bagaimana bisa memeriksanya? Ia tergagap karena memang ia merasa sungkan sekali. Punggung itu tertutup baju. Memeriksa punggung berarti harus membuka baju yang menutupnya, betapa mungkin? Ah, Koko, katanya kau hendak menolongku. Selagi nyawaku terancam oleh racun yang makin menghebat menjalar masuk mendekati jantungku, kau masih memakai segala sopan santun dan sungkan-sungkan? Katakanlah, kau mau menolongku atau tidak? Kalau tidak, lebih baik kau lekas pergi dan tinggalkan aku mati sendiri di sini. Moi Moi kau tahu aku ingin sekali menolong. Kalau begitu, lekas kau buka baju di punggungku, kau robek saja. Lekas periksa dan ceritakan kepadaku bagaimana macamnya dan di mana letaknya. Mendengar ucapan yang keras ini, lenyap kebingungan Tan Hui. Tangannya merenggut baju di atas punggung dan, baju luar berikut baju dalam yang tipis berwarna merah muda terobek oleh jari-jari tangannya yang kuat. Sejenak ia puyeng melihat kulit punggung yang putih halus seperti salju, dengan urat-urat merah membayang. Akan tetapi Tan Hui menggoyang kepalanya mengusir kepeningannya, dan ia berkerut khawatir melihat 7 batang jarum merah menancap pada punggung berkulit putih halus itu, di sebelah kiri. 7 batang jarum merah? Katanya dengan suara menggetar melihat betapa kulit di sekitar jarum-jarum itu mulai berwarna merah kebiruan, tanda keracunan hebat. Lekas cabut dan berikan jarum-jarumnya kepadaku, karena ingin sekali menolong sedangkan dia sendiri memang tidak mengerti tentang senjata beracun. Tan Hui memenuhi permintaan ini dengan cepat.
Ketika 7 batang jarum-jarum merah itu tercabut dan disimpan oleh Lucian yang memeriksa sebentar, tampak bekas tusukan jarum-jarum itu merupakan 7 bintik-bintik merah. Lucian merogoh saku mengeluarkan 2 batang jarum perak, memberikan jarum-jarum itu kepada Tan Hui. Tan Koko, kau cari lilin dan nyalakan lilin itu. Kemudian kau bakarlah ujung kedua jarum itu sebentar. Cepat, Koko. Racun ini sekali memasuki jantungku, nyawaku takkan bertahan sampai 2 hari lagi. Mendengar ini bukan main kagetnya hati Tan Hui. Ia cepat mencari dan akhirnya datang kembali ke dalam kamar membawa lilin yang dinyalakan. Kemudian, sesuai dengan petunjuk Lucian, ia membakar ujung kedua jarum. Sekarang kau tusuklah tepat di kedua jalan darah Kian Cheng Hiat dengan jarum-jarum itu, Koko, diamkan sebentar lalu kau tusukkan pada jalan darah Hong Hu Hiat. Jari-jari tangan Tan Hui gemetar ketika tangannya memegangi 2 jarum perak, keningnya berkerut. Bermacam perasaan menggelora di dalam dadanya. Perasaan gelisah kalau Lucian takkan sembuh dan juga perasaan tidak karuan yang ditimbulkan oleh penglihatan di depannya. Lucian begitu bebas. Wanita ini seakan-akan menganggapnya bukan orang lain. Tidak sungkan-sungkan dan tidak malu-malu membuka robekan baju itu lebih besar lagi ketika ia menyuruh Tan Hui menusuk jalan darah di bawah pangkal lengan. Biarpun dia merasa mulai lega hatinya karena kini di sekitar bintik-bintik merah itu tidak kelihatan biru lagi. Namun setiap kali menusukkan jarum dan ujung jarinya menyentuh kulit punggung atau kulit lambung, Tan Hui menggigil dan terpaksa meramkan kedua matanya. Koko, kau kenapakah? Pertanyaan dengan suara halus merdu ini membuat Tan Hui sadar. Ia membuka matanya dan merahlah kedua pipinya ketika ia melihat betapa Lucian kini sudah duduk di depannya dan memandangnya dengan sepasang mata menyatakan kemakluman hati akan keadaannya. Aku telah berdosa besar terhadapmu, Moi Moi. Betapa aku berani berlancang tangan, menghadapimu, dalam keadaan begini. Lucian meraih dan memegang lengan Tan Hui. Ai, mengapa kau bilang begitu? Koko, kau telah mengobatiku, mengapa lancang? Tentang keadaan kita seperti ini, apa salahnya? Bersamamu aku tidak merasa malu. Tan Hui Koko, bukankah kau suka pula kepadaku seperti aku kagum dan suka kepadamu? Tan Hui menelan ludah. Bukan main wanita ini. Cantik jelita sukar dicari keduanya, berilmu tinggi pula. Laki-laki mana di dunia ini yang takkan tergila-gila? Apakah dia suka kepada Lucian? Pertanyaan gila. Moi Moi, tentu saja aku suka kepadamu, aku kagum kepadamu. Akan tetapi ketahuilah, Sian Moi, aku hanya seorang duda yang sama sekali tidak cukup berharga untukmu dan... Tiba-tiba Lucian menutupkan jari-jari tangannya yang kecil dan berkulit halus itu di depan mulut Tan Hui, mencegahnya bicara lebih lanjut. Betapapun hebatnya seseorang, sudah tentu sekali ada kelemahannya. Dan bagi pria, biasanya takkan kuat menghadapi rayuan wanita, betapa kuat pun si pria itu. Bujuk rayu seorang wanita cantik lebih dahsyat daripada gerak kilat ratusan anak panah atau ribuan mata pedang. Tan Hui adalah seorang pendekar yang memiliki nama besar. Nama julukan Hui Kiam Eng bukanlah nama kosong belaka. Ia merupakan seorang pendekar penegak keadilan dan kebenaran, penentang kejahatan, ditakuti lawan disegani kawan. Namun ia seorang laki-laki juga, malah ditinggalkan istrinya, seorang laki-laki yang haus akan cinta kasih, yang haus akan kehadiran wanita di dekatnya. Kalau saja ia tidak kematian istrinya, belum tentu ada wanita betapapun cantiknya akan dapat berhasil menggodanya. Akan tetapi kini keadaannya lain. Ia kehilangan istrinya, sedang haus akan cinta. Celakanya, ia berjumpa dengan seorang wanita seperti Lucian, seorang wanita yang hebat, cantik jelita, apalagi yang sudah menolong putrinya dengan pengorbanan. Wanita muda yang bajunya robek terbuka bagian punggung sampai hampir membuka dadanya, yang memegang tangannya, yang memandangnya dengan sinar mata mesra dan bibir tersenyum menantang. Herankah kita kalau kemudian Tan Hui terjungkal pertahanan batinnya dan tergila-gila membiarkan diri menjadi hamba nafsu asmara? Begitu tergila-gila pendekar ini sampai ia lupa bahwa perbuatannya ini adalah sebuah pelanggaran besar bagi seorang satria, bagi seorang pendekar. Bersambung ke bab 29. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.